Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan standar BPS pada proyek gedung. Latar belakang proyek bangunan gedung ini merupakan salah satu jenis pekerjaan konstruksi yang banyak dilakukan di Indonesia, mulai dari pembangunan hotel, apartemen, fasilitas pendidikan, gedung pemerintahan hingga bangunan dengan fungsi khusus lainnya. Meskipun pembangunan gedung semakin meningkat, berbagai permasalahan masih sering muncul, terutama terkait ketidakmampuan proyek mencapai target biaya dan waktu yang telah direncanakan. Pembengkakan anggaran seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan menjadi isu yang umum terjadi dan menunjukkan bahwa proses pengendalian proyek belum berjalan optimal. Salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut adalah kurangnya berjalan pemahaman kontraktor, baik skala besar maupun kecil, mengenai pentingnya penggunaan work breakdown struktur dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. BPS merupakan alat penting untuk menguraikan lingkup pekerjaan ke dalam struktur yang lebih rinci sehingga mempermudah penyusunan jadwal, estimasi biaya, pengelolaan sumber daya, serta pengendalian kinerja proyek. Melihat pentingnya peran BPS, telah dikembangkan standar BPS untuk proyek bangunan gedung guna meminimalkan pelebaran lingkup, mengurangi pekerjaan ulang, serta meningkatkan efektivitas pengendalian biaya dan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan standar BPS dapat memberikan dampak terhadap kinerja biaya dan waktu pada proyek bangunan gedung, serta menilai kesesuaiannya untuk diterapkan pada berbagai jenis bangunan secara umum. Triple Constraint Management Proyek. Yang pertama, kinerja proyek dipengaruhi oleh biaya, waktu, dan lingkup. Dan kedua, ketiganya harus seimbang untuk hasil proyek yang optimal. Ketika perubahan satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Konsep BPS, Work Breakdown Struktur. Hierarki penjabaran lingkup pekerjaan menjadi paket terkecil, membantu perencanaan jadwal, biaya, resiko, dan pengendalian. Level paling bawah disebut work package. Dan keempat, standar BPS mempermudah konsistensi dan kontrol pada proyek gedung. Standar BPS untuk proyek bangunan. Yang pertama, mengacu pada Supriyadi. Struktur BPS terdiri dari level 1 nama proyek, level 2 rumput pekerjaan, level 3 zona pekerjaan, level 4 jenis pekerjaan, level 5 paket pekerjaan. Tujuan penelitian: menganalisis pengaruh penggunaan standar work breakdown struktur terhadap kinerja biaya pada proyek bangunan gedung, menganalisis dampak penerapan standar BPS terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek, menilai tingkat kesesuaian standar BPS untuk digunakan pada berbagai jenis bangunan gedung secara umum. Yang terakhir, mengidentifikasi manfaat dan kendala yang dirasakan tim proyek dalam menerapkan standar BPS pada pelaksanaan proyek konstruksi. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan Earned Value Method. Yang kedua, data dikumpulkan melalui kuesioner kepada kepala proyek atau site manager. Yang ketiga, 3 proyek dianalisis. Yang pertama, gedung X, gedung kuliah Y, dan gedung olahraga Z. Indikator kinerja EVM, cost variance, CV, schedule variance, SV. Nilai positif lebih baik dari rencana, nilai negatif lebih buruk dari rencana. Hasil biaya dan waktu. Hasil kinerja biaya: proyek 1 X, CV 0 sesuai anggaran. Proyek kedua Y, CV 0 sesuai anggaran. Proyek ketiga Z, CV negatif pada bulan 1 sampai 2 melebihi anggaran. Hasil kinerja waktu: proyek 1X lebih cepat dari jadwal. Proyek 2Y sesuai jadwal. Proyek 3 Z tidak stabil, kadang cepat kadang lambat. Kesimpulan kinerja proyek gedung X dan gedung kuliah Y. Kinerja, biaya, dan waktu baik. Standar BPS cocok dan efektif.
Gedung olahraga Z, kinerja, biaya, dan waktu tidak stabil. Standar BPS kurang sesuai, perlu penyesuaian khusus. Dampak penggunaan standar BPS. Proyek 1X, pembagian paket pekerjaan lebih jelas, perencanaan material dan anggaran lebih baik, purchasing order lebih terkontrol. Proyek 2Y, memudahkan pengontrolan biaya dan waktu, integrasi pengendalian dengan sistem pusat. Proyek 3Z, kurang berpengaruh karena item BPS tidak sesuai kondisi proyek. Kesimpulan, standar BPS membantu pembagian lingkup pekerjaan secara rinci. Kedua, memudahkan pengendalian biaya, waktu, dan sumber daya. Yang ketiga, efektif untuk sebagian besar proyek gedung umum. Yang keempat, perlu penyesuaian untuk gedung dengan fungsi khusus, misalnya fasilitas olahraga. Terima kasih. Kalau ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.